Saat itu, Andre menunjukkan rasa cintanya kepada Rossi dengan memposting beberapa potret dia dengan kekasihnya tersebut. Foto-foto yang diposting tersebut juga didramatisir dengan kata-kata yang romantis. Semua orang yang melihat hubungan keduanya ikut larut dalam kebahagiaan karena mereka memang sangat cocok dan romantis. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan kisah yang datang dari Lampung. Kisah ini bercerita tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang guru. Dia harus tewas di tangan calon suaminya sendiri yang akan segera menikahinya. Gilanya nih sobat, calon suaminya tersebut bisa-bisanya mengeksekusi di asrama perempuan tempat calon istrinya tersebut tinggal. Dan ternyata alasan dia mengeksekusi calon istrinya itu adalah alasan yang sangat sepele. Apakah alasan yang dimaksud? Ya, sekarang kita bahas secara lengkap kisah yang satu ini di Kata Pena. Pemirsa, seorang wanita guru SD Negeri 8 Tanjung Raya yang juga merupakan anggota KPPS KPUD Mesuji Lampung yang ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di kompleks MES Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya. Ini merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh calon suaminya sendiri. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Muara Tenang, Mesuji Lampung, ada seorang perempuan yang bernama Rosia Aprilia. Umurnya 24 tahun. Dia sering dipanggil Rosi. Rosi ini merupakan anak dari pasangan Susilo dan juga Roh. Rosi merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Status Rosi adalah seorang janda. Namun tidak ada informasi yang menceritakan bagaimana latar belakang dia bisa menjadi janda dan apakah dia punya anak atau tidak. Semasa muda, Rosi ini dikenal sebagai perempuan yang berprestasi. Dia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana dengan menyandang predikat cum laude. Lalu sejak lulus, dia pun mulai bekerja sebagai seorang tenaga pengajar alias guru dan sempat berpindah-pindah untuk mengajar. Dari yang awalnya mengajar di SD Muara Tenang, kemudian berpindah mengajar di SDN 8 Tanjung Raya Mesuji. Dan semenjak dia pindah mengajar di SDN 8 Tanjung Raya Mesuji, jarak dari rumahnya ke tempat mengajar itu ternyata lumayan jauh. Makanya Rosi ini akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah mes sekolah bersama dengan beberapa rekan guru lainnya. Mes yang dia tempati tersebut beralamat di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya. Status Rosi di saat itu ya baru sebatas guru honorer. Namun meskipun begitu, penghasilan yang dia dapatkan cukup lumayan untuk sekedar menghidupi dirinya sendiri. Lalu di mata keluarganya, Rosi ini merupakan sosok yang sangat periang dan selalu bersikap sopan santun karena memang dia memiliki pribadi yang baik. Ayah dari Rosi itu sangat menyayangi Rosi dan orang-orang mengatakan kalau Rosi orangnya pantang menyerah dan penuh semangat ketika menjalankan sesuatu. Jika dia menginginkan sebuah hal, pasti Rosi ini akan mengejar hal tersebut sampai dapat. Dan tak hanya baik di mata keluarganya saja, namun di luar, di mata rekan-rekan kerjanya serta masyarakat sekitar, Rosi ini juga dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri, ceria, mudah bergaul, dan memiliki tata krama yang baik. Ya, yang jelas dia ini adalah orang yang baik. Jadi tidak heran banyak orang yang senang dengan Rosi. Tidak ada sumber informasi yang menceritakan tentang latar belakang atau perjalanan masa lalu Rosi sebelum menjanda. Namun yang jelas, selepas beberapa waktu dia menjanda dengan parasnya yang cantik, dia mampu memikat banyak laki-laki. Namun meskipun demikian, dia sangat selektif, tidak mau laki-laki yang sembarangan.
Dia dalam memilih laki-laki yang akan menjadi pendampingnya, dia pasti akan cek sampai habis-habisan. Ya, ini semua karena dia sudah pernah gagal dalam membina rumah tangga. Lalu, setelah melewati banyak hal, akhirnya Rossi mendapatkan pujaan hati, yaitu seorang laki-laki yang menurutnya cocok untuk dijadikan sebagai calon suaminya. Laki-laki pilihannya itu adalah Andre Armanda yang berumur 24 tahun. Andre ini bekerja sebagai marketing di sebuah koperasi pinjaman uang yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat dia tinggal. Penghasilan yang didapat oleh Andre itu lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, pada awal menjalin hubungan, mereka berdua diselimuti oleh kebahagiaan. Apalagi ketika Rossi bertemu dengan Andre, segalanya sangat-sangat berbeda. Menurut Rossi, Andre tidak seperti pria-pria yang lain atau pria-pria yang sebelumnya mendekati dia. Andre bukan hanya memperhatikan kecantikan Rossi, tetapi dia juga menyentuh hati Rossi dengan kehangatan yang tidak pernah dirasakan oleh Rossi sebelumnya. Saat itu, Andre menunjukkan rasa cintanya kepada Rossi dengan memposting beberapa potret dia dengan kekasihnya tersebut. Foto-foto yang diposting tersebut juga didramatisir dengan kata-kata yang romantis. Semua orang yang melihat hubungan keduanya ikut larut dalam kebahagiaan karena mereka memang sangat cocok dan romantis. Bahkan nih sobat, ketika bulan Januari, Andre ini sempat mengunggah sebuah postingan puisi yang mana itu dia tujukan untuk Rossi. Isi puisinya tersebut kurang lebih seperti ini. Coba kita bacakan ya. Cinta adalah sejumput misteri yang penuh dengan nuansa dan dimensi yang tidak terbatas. Ia bukan sekedar tentang bertukar-tukar rasa, tetapi tentang memahami, menerima, dan tumbuh bersama. Seperti sinar matahari yang membelah awan, cinta menerangi setiap sudut gelap dalam jiwa manusia. Ia tidak dapat dibentangkan hanya dalam rangkaian aksara di atas secari kertas, karena keberadaannya melampaui batas-batas materi dan bahasa. Dalam kerumitannya, cinta menjadi landasan bagi hubungan yang kokoh dan bermakna. Ia merupakan simfoni yang harmonis antara pengertian dan kesetiaan, kesabaran dan pengorbanan. Sebenarnya puisi tersebut masih panjang. Tak hanya itu aja, pada unggahan lain, Andre juga menyebut bahwa sosok Rossia merupakan tempat yang paling tenang untuk dia berpulang. Bunyi dari puisi tersebut kurang lebih seperti ini. Yang menjadi tempat kepulangan yang paling tentram, melebihi malam, yang jika bersamanya kita menjadi leluasa untuk sekedar melepas hal-hal yang berat pemberian semesta, dan itu kutemukan di kamu. Sebenarnya, Rossi itu sempat merasakan keraguan. Dia takut untuk membuka hati. Namun setiap kali dia melihat Andre, dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Andre. Ada rasa nyaman dan ada rasa aman yang selama ini sudah hilang dari kehidupannya. Sehingga lambat laun, Rossi pun mulai membuka hatinya pada Andre. Hingga akhirnya mereka berdua memilih untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Bahkan mereka berdua mulai membicarakan soal pernikahan. Setelah sekian lama menjalani hubungan dan sudah ada obrolan untuk sepakat akan menikah, keduanya akhirnya langsung merencanakan pertemuan dua keluarga mereka untuk melangsungkan lamaran. Dan tanpa menunggu lama, akhirnya mereka langsung mempertemukan keluarga masing-masing dan diperolehlah kesepakatan tanggal pernikahan, yang mana saat itu mereka berniat ingin menggelar pernikahan pasca Lebaran Idul Fitri tahun 2024 nanti. Di saat itu mereka mulai disibukkan untuk persiapan pernikahan, mulai dari mencari souvenir, undangan pernikahan, vendor, dan venue, serta segala macam perintilan lainnya. Namun sobat, seperti biasanya, yang namanya orang mau menikah pasti banyak sekali cobaannya. Begitu juga dengan Rossi dan Andre. Saat mereka berdua sudah berniat ke arah yang serius, tiba-tiba Rossi yang ternyata masih memiliki teman laki-laki dan masih saja berkomunikasi dengan teman laki-lakinya tersebut. Memang selama ini komunikasi dengan teman laki-lakinya itu ya biasa-biasa aja, tidak ada yang spesial. Namun hal itu sudah beberapa kali ditegur oleh Andre.
Andre menjelaskan kalau dia tidak suka Rossi masih berhubungan dengan laki-laki lain karena mereka kan sudah berencana untuk menikah. Seharusnya Rossi mendengarkan nasihat dari Andre persoalan hal tersebut, tapi ternyata Rossi menganggap itu adalah sesuatu yang berlebihan. Dia tidak suka kalau Andre terlalu membatasi komunikasi dia dengan teman-temannya, termasuk teman-teman yang laki-laki. Lalu pada awalnya, Andre masih bisa memaklumi kalau Rossi tidak mau diatur. Namun lama-kelamaan, Andre juga muak dengan tingkah Rossi. Dia merasa kecemburuannya tidak ditanggapi oleh Rossi dengan baik. Rasa cemburunya semakin hari semakin besar, hingga hal itu sering sekali membuat Andre harus terlibat cekcok dengan Rossi berkali-kali. Lalu, di suatu waktu, tiba-tiba saja Rossi berkata kurang lebih seperti ini. "Kayaknya kita harus undur dulu deh pernikahan kita," ucap Rossi. Di saat itu, Andre yang mendengar hal tersebut sangat kaget dan berkata, "Hah? Apa? Maksud kamu apa? Kamu ini kenapa? Jangan asal ngomong begitu. Kita kan udah persiapan. Semua kebutuhan pernikahan sudah disiapkan. Itu udah keluar lumayan banyak biaya loh. Lagian aku juga udah umumin pernikahan kita. Aku gak mau ya ini diundur. Pokoknya aku mau kita nikah di tanggal yang sudah ditentukan. Aku gak mau nanti jadi malu gara-gara ini. Lagian apa sih yang bikin kamu jadi berubah pikiran sampai mau ngundurin pernikahan kita? Apa coba? Coba kamu bilang ke aku," tanya Andre. Di saat itu, entah apa jawaban Rossi. Namun yang jelas, dia tetap kekeh untuk mengundurkan pernikahan. Namun Andre yang tidak terima lalu berkata, "Kamu ini ya, aku udah biarin loh kamu deket sama teman laki-laki kamu. Meskipun aku sebenarnya cemburu, tapi aku udah berusaha sabar. Kok sekarang kamu malah nambah-nambah masalah? Ayolah jangan gitu," ucapnya. Setelah Andre berbicara seperti itu, bukannya Rossi ini luluh, tapi yang ada, dia masih terus bersikeras untuk tetap ingin mengundurkan pernikahan tersebut secara sepihak. Dia tidak menjelaskan dengan jelas apa alasannya, sehingga membuat Andre benar-benar kecewa dan sedih. Ternyata keputusan Rossi tersebut membuat Andre sakit hati dan mulai menyimpan dendam di dalam hatinya. Keinginan Rossi untuk mengulur waktu pernikahan mendatangkan rasa curiga, yang mana Andre jadi negative thinking kalau sebenarnya Rossi ini sedang main belakang dengan laki-laki lain, dan kecurigaannya adalah kepada teman laki-laki dari calon istrinya tersebut. Karena rasa cemburu buta dan tidak terima akhirnya membuat Andre di saat itu berpikiran yang aneh-aneh. Dia terus saja berpikiran negatif dan berprasangka buruk kepada Rossi, hingga akhirnya rasa sakit hatinya semakin besar sehingga membuat dia tidak mampu lagi menahan emosi dan kepikiran untuk menghabisi nyawa calon istrinya tersebut. Di saat itu dia berpikir kalau Rossi tidak bisa dia miliki. Kenapa harus orang lain yang memiliki Rossi? Kenapa tidak dia sekalian habisi saja Rossi agar tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki Rossi, termasuk selingkuhannya? Di saat itu Andre berpikir lumayan lama dan akhirnya setelah memantapkan hati untuk ingin mengeksekusi Rossi, dia akhirnya mulai mencari ide untuk bisa melancarkan rencana jahatnya tersebut. Beberapa saat sebelum dia melancarkan aksi eksekusi, Andre ini sempat memposting beberapa momen bersama Rossi, yang mana hal itu dia tunjukkan kalau dia memang sedang galau dan merasa kecewa dengan calon istrinya tersebut. Salah satu yang paling disorot adalah saat Andre menuliskan janji mereka berdua yang mengaku tidak akan saling meninggalkan satu sama lain. Namun sobat, postingannya itu tidak mengubah putusannya untuk ingin menghilangkan nyawa Rossi, yang mana kala itu dia berpikiran untuk datang ke mes tempat Rossi tinggal, dan di sanalah dia ingin menghabisi Rossi. Dengan berbekal sebuah pisau, Andre pun akhirnya datang ke mes Rossi. Selama di perjalanan, dia mengumpulkan emosinya, dia mengumpulkan niat dan mentalnya untuk berani menghabisi calon istrinya tersebut. Setibanya dia di mes Rossi, di saat itu dia langsung masuk ke dalam mes tersebut. Di saat dia masuk, kebetulan sekali rekan kerja Rossi sedang tidak ada di sana. Jadinya dia gampang nyelonong dan mengendap-endap sampai ke kamar Rossi, yang sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan.
Sebelum Andre sampai di kamar Rossi, rekan kerja Rossi yang bernama Siti yang saat itu tengah melakukan pelatihan sempat mengirimkan chat kepada Rossi yang kurang lebih isinya seperti ini. "Halo Bu Rossi, tolong jemput aku dong," ucap Siti. Tak lama kemudian, ternyata chat itu langsung dibalas. Rossi berkata, "Oke Bu, OTW ya, aku jemput," ucapnya, yang kemudian langsung bersiap-siap. Lalu sementara itu, Rossi tidak mengetahui kalau calon suaminya, yaitu Andre, sudah berhasil masuk ke mes dan langsung menuju ke kamarnya. Rossi yang di saat itu sedang bersiap-siap merasa kaget dengan kedatangan calon suaminya itu, Andre, yang datang dengan tiba-tiba. Lalu entah apa yang terjadi setelahnya, entah mereka berdua terlibat cekcok dahulu atau tidak, namun yang jelas dengan pisau yang sudah dipersiapkan, emosi Andre di saat itu sudah memuncak dan Andre langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah leher Rossi dengan menarik secara perlahan-lahan hingga menyebabkan luka menganga di bagian leher calon istrinya tersebut. Rossi di saat itu tidak bisa melawan karena tenaga Andre jauh lebih besar. Dia sempat ingin berteriak, namun pisau yang sudah menyebabkan luka di lehernya itu membuat suaranya tidak bisa keluar. Setiap kali dia berteriak, di saat itu juga cairan merah mengucur deras dari lehernya dan mulai terdengar suara seperti orang yang ngorok yang mempertandakan kalau Rossi sedang mengalami sakaratul maut. Lalu beberapa saat kemudian setelah aksi kekerasan tersebut, Rossi pun akhirnya meninggal dunia di tangan calon suaminya, Andre. Setelah puas melakukan aksinya, selanjutnya Andre membiarkan Rossi tergeletak dengan keadaan bersimbah cairan merah. Sebelum dia melarikan diri, dia sempat memeriksa ponsel milik Rossi yang ternyata ada chat dari sahabatnya yaitu Siti. Oleh karena itu, agar bisa memiliki alasan atau beralibi jika nanti ketahuan, dia pun mengganti peran Rossi untuk menjemput Siti. Nah, di saat itu dia sempat bersih-bersih terlebih dahulu, lalu barulah dia pergi menjemput Siti. Yang mana di saat itu ketika dia bertemu dengan Siti, Siti ini sempat bingung, kok yang jemput malah Andre, bukan Rossi. Padahal dia mengirimkan chat kepada Rossi. Lalu rasa bingung Siti ini membuat dia kemudian mengirimkan chat lagi kepada Rossi. Namun di saat itu tidak ada jawaban dari Rossi. Dan tanpa pikir panjang, Siti merasa ya tidak ada salahnya dijemput oleh Andre. Dan dia pun akhirnya ikut dengan Andre untuk menuju ke mes. Setelah tiba di mes, Siti pun mengucapkan terima kasih kepada Andre. Dan di saat itu Siti hanya diantarkan sampai gerbang sekolah. Tanpa merasa curiga, Siti pun langsung menuju ke mes dan melakukan aktivitas seperti biasa dan bersih-bersih. Di saat itu, dia tidak langsung datang ke kamar Rossi karena dia pikir ya mungkin saja Rossi sedang tertidur. Hingga akhirnya sekitar pukul 17.00 sore hari, Siti ternyata tidak melihat Rossi yang keluar dari kamar sama sekali. Siti di saat itu merasa aneh. Biasanya Rossi pasti keluar kamar, paling tidak untuk menyapa dia atau mengajak dia untuk makan. Dan Siti pun akhirnya mencoba untuk mendatangi kamar Rossi. Rencananya dia ingin mengajak Rossi beribadah sholat asar. Lalu dia ketuk pintu kamar Rossi dengan berkata, "Bu Rossi, Bu, udah sore, bangun Bu, sholat asar yuk," ucapnya sambil mengetuk pintu. Namun ternyata di saat itu tidak ada jawaban yang datang dari dalam kamar tersebut. Lalu Siti merasa curiga, dia merasa aneh, perasaannya tidak enak. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka pintu kamar Rossi. Lalu saat dibuka, Siti sangat terkejut melihat adanya jasad yang tergeletak bersimbah cairan merah. Yang mana itu merupakan jasad Rossi. "Ya Allah, Bu Rossi, ya Allah, kenapa ini?" ucapnya sambil gemetar dan menangis dan memundurkan badannya. Merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, selanjutnya Siti langsung berlari mencari bantuan dan menuju ke rumah aparat desa. Di saat itu dia juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan tidak lama kemudian mulai banyak warga yang berkerumunan di sana, serta aparat desa bersama aparat kepolisian juga sudah tiba di lokasi. Lalu setelah itu, Rossi pun dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Tidak lama kemudian, berita tersebut sangat cepat menyebar hingga setelah Rossi dibawa ke RS, pihak keluarga diberitahukan soal peristiwa itu. Mereka jelas sangat kaget dan tidak menyangka. Lalu, pihak keluarga juga memberitahukan berita tersebut kepada Andre.
karena merasa Andre adalah salah satu orang yang harus dikabari karena merupakan calon suami dari Rossi. Andre yang dihubungi oleh pihak keluarga di saat itu langsung berakting dan berpura-pura kaget. Bahkan usai dia mengeksekusi Rossi, Andre mulai menyusun alibi agar tidak ketahuan bahwa dialah pelakunya. Cara yang dilakukan Andre untuk bisa menyembunyikan aksinya tersebut yaitu dengan berpura-pura pingsan saat mendengar Rossi meninggal dunia. Tak berhenti di situ, Andre juga mendatangi rumah orang tua Rossi setelahnya. Sementara itu suasana di lokasi kejadian semakin tegang karena petugas kepolisian mulai melakukan olah TKP. Polisi dengan cermat memeriksa setiap sudut ruangan dan mengumpulkan setiap barang bukti yang bisa mereka temukan. Lalu, tidak lama kemudian, dalam proses penyelidikan yang intensif, petugas menemukan bukti yang mengarah kepada pelaku, yaitu berupa sidik jari yang tercatat dan terdata atas nama Andre, yang merupakan calon suami Rossi. Sidik jarinya ditemukan pada salah satu benda di dekat TKP. Barang bukti lainnya seperti jaket hitam yang terdapat noda cairan merah, lalu sarung tangan dan juga pisau menjadi petunjuk tambahan yang menguatkan kecurigaan mereka. Di saat itu, petugas langsung menangkap Andre. Andre yang sedang berpura-pura berduka merasa kaget. Dia tidak menyangka kalau aksinya akan ketahuan secepat itu. Hanya dalam waktu 3 jam setelah dia melakukan tindakan kejinya tersebut, dia ternyata sudah ketahuan. Andre sama sekali tidak bisa mengelak, yang mana ketika digiring dan diamankan ke kantor polisi, pada awalnya Andre tidak mau mengaku. Namun, dengan desakan oleh pihak kepolisian, akhirnya mau tidak mau, dia pun mengakui perbuatan kejamnya tersebut. Dia mengatakan motif dia melakukan hal kejam tersebut karena merasa kesal kepada Rossi yang telah mengundurkan pernikahannya secara sepihak dan dia merasa cemburu karena mencurigai Rossi ini berselingkuh. Akibat dari perbuatannya, Andre pun harus berhadapan dengan hukum yang mana dia akan dijerat dengan pasal eksekusi berencana dengan ancaman hukuman pidana yaitu mati. Sementara itu, jenazah dari Rossi akhirnya dipulangkan ke keluarga agar bisa dimakamkan secara layak. Sementara di sisi lain, ayah Rossi merasa sangat menyesal karena tidak bisa melindungi anaknya. Sampai-sampai dia mengunggah sebuah status yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Ya Allah, begitu cepat engkau mengambilmu. Maafkan ayahmu nak, tidak melindungimu dan menjagamu dengan baik. Sekali lagi maafkan ayah dan ibumu nak. Semoga engkau diampuni segala dosa dan diterima di sisimu ya Allah. Ya Allah, sungguh biadab perbuatanmu ini manusia, kau samakan seperti hewan, di mana rasa kemanusiaanmu, sungguh tega kau menghabisi nyawa manusia dengan sadis, manusia berhati iblis. Maafkan ayahmu nak, terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian Mesuji, khususnya yang telah sigap mengungkap semua, dan terima kasih atas doa saudara-saudari, mudah-mudahan hukuman setimpal atas perbuatanmu. Begitulah kurang lebih tulisannya. Dan bahkan nih sobat, dalam unggahan tersebut, banyak sekali orang yang berkomentar dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Rossi. Dan itulah sobat, cerita tentang Rossi, seorang guru yang harus berakhir di tangan calon suaminya sendiri karena kecemburuan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?